Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Kisyabani. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai tugas dari praktikum 7 yang diampu oleh Bu Ica selaku dosen pengampu. Di mana tugasnya itu adalah kita melaksanakan simulasi antena Yagi. Mungkin untuk step awal kita masuk ke CST ataupun aplikasi ataupun software pendukung untuk membuat desain antena. Setelah itu kita masuk ke microwave, lalu pencet yang antena, lalu kita next masuk ke planar. Setelah itu kita masuk ke time domain dan kita menggunakan satuan milimeter untuk satuannya. Lalu masukkan frekuensi minimalnya, di mana frekuensi minimal itu sesuai dengan absen yang telah disediakan oleh Ibu Ica. Dan saya kebetulan kebagian untuk absennya itu di angka keempat ataupun absen 4, di mana untuk frekuensi minimalnya itu di 1,710 GHz sampai frekuensi maksimumnya itu 1,880 GHz. Langsung kita next saja, kita langsung masuk ke simulasinya. Yang pertama kita adalah memasukkan new parameter, di mana untuk nama-nama parameter yang pertama itu adalah yang pertama yaitu di sini kita masuk ke LREF atau panjang reflektor, di mana setelah melakukan pencarian hasilnya yaitu sebesar 80,49 mm. Setelah kita mencari panjang reflektor, kita juga mendapatkan nilai, di mana kita mendapatkan nilai dari sebentar ini saya mau hitung terlebih dahulu. Oh iya, setelah kita mendapatkan nilai dari L driven, panjang driven, yaitu sebesar 79,8 83 mm. Lalu masukkan juga untuk nilai panjang direktor, di mana kita mempunyai 3 direktor, dan direktor yang pertama yaitu memiliki panjang sebesar 71,48 mm. Lalu direktor yang kedua yaitu memiliki besaran sebesar ataupun panjang sebesar 70,77 mm. Dan untuk direktor yang ketiga kita mempunyai panjang besaran sebesar 70,14 mm. Selain dari 3 parameter di atas, kita juga memasukkan parameter yaitu diameter antena. Untuk diameter antenanya itu sebesar 1,42 mm. Lalu ada gap, di mana untuk gap antenanya tersendiri yaitu di angka 2,4 mm. Setelah itu kita memasukkan SRD, di mana untuk SRD tersendiri yaitu di 33,40 mm dan SDD di angka 25,05 mm. Setelah lengkap untuk parameter, kita langsung masuk ke modeling, menu modeling. Setelah kita masuk ke menu modeling, kita sebelum masuk ke menu modeling kita lebih dahulu untuk memencet lokal WCS atau sebagai tanda segitiga. Lalu masuk ke modeling, di mana yang pertama itu adalah reflektor. Untuk outer radiusnya itu yaitu D, untuk W minimalnya itu L min L reflektor /2 atau bagi 2. Untuk W maksimalnya itu L reflektor bagi 2 atau /2 dengan materialnya itu berbentuk aluminium. Nah, mungkin setelah itu kesalahan tipe dari nulis nih, harusnya L rep ya.
Mungkin saya akan mencoba membenarkan terlebih dahulu di sini karena salah dalam penulisan mungkin ya. Kita penulisannya itu harusnya lrep, bukan repnya saja gitu. Karena yang dimasukkan dalam nama-nama parameternya itu adalah lrep dan mempunyai itu. Nah, lalu tumbuhlah adanya aluminium batangnya. Setelah itu kita pindahkan untuk segitiga itu dengan memencet yang di arah localius, lalu kita masuk SRD tadi. Setelah itu kita kembali ke silinder lagi, lalu yang kedua kita masukkan name-nya itu driven. Untuk outer radiusnya sama D, dan untuk W minimalnya itu di min L drip /2. Nah, mungkin masukkan terlebih dahulu min L drip /2, lalu untuk W maksimalnya itu L drip /2. Nah, muncul kembali untuk ininya, lalu kita lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya, masukkan SRD di lokal WCS-nya, lalu kita masuk lagi ke silinder, di mana silinder kita yang ketiga itu yaitu direktor. Direktor itu ada 3 ya, jadi direktor 1, direktor 2, dan direktor 3 gitu. Mungkin yang pertama direktor 1 untuk outer radius sama masih 1, dan W minimalnya itu di min LDR 1 min LDR 1/2, dan untuk W maksimalnya itu LDR 2/2. Langsung oke saja, langsung kita lakukan yang sama, kita transformasikan lokalnya dengan kita memasukkan SRD lagi kembali untuk menggeser si arah segitiga ataupun lokal WCS-nya ataupun titik di mana kita akan membuat silinder aluminium. Setelah itu kita masuk ke silinder lagi, lalu mengulangi hal yang sama, kita masukkan direktor 2. Untuk direktor 2 outer radius sama masih di parameter D, dan untuk W minimalnya itu di min LDR 2/2 dan W maksimalnya itu di LDR 2/2. Nah, akhirnya muncul kembali, kita lakukan hal yang sama, transformasi lokal koordinator sistemnya ataupun WCS-nya untuk mengalihkan WCS, dan kita memasukkan yang terakhir atau direktor 3. Direktor 3 untuk outer radius masih sama di angka parameter D, dan untuk ininya masih di W minimalnya itu di min LDR 3 karena direktor 3/2, dan untuk W maksimalnya di LDR 3/2. Nah, mungkin setelah itu kita melakukan sebaliknya, yaitu dengan memasukkan min SRD untuk mengalihkan kembali ke arah yang dimana kita akan menentukan gapnya. Maka dari itu lakukan min SRD sebanyak 3 kali. Tepatnya kita akan melakukan ataupun mencari nilai gap itu di panjang driven. Nah, maka dari itu kita melakukan sampai min SRD sebanyak 3 kali, dan setelah kita mendapatkan di posisi panjang driven, maka kita masuk ke langkah selanjutnya itu untuk mencari gap. Dimana untuk mencari gap kita masuk lagi ke silinder seperti biasa ESC, lalu kita masukkan gap di sana untuk name-nya. Outer radius masih sama di parameter D, dan untuk W minimalnya itu di min gap per 2 atau /2, maksimalnya gap /2. Namun di sini materialnya berbeda, yaitu dengan menggunakan vakum bukan aluminium. Langsung oke. Dan kita pilih cut way head shape, dan akhirnya kita akan menemukan gapnya. Kita perbesar untuk gapnya, lalu kita masuk ke simulasi. Nah, untuk masuk ke simulasi kita melakukan fix point terlebih dahulu. Untuk fix pointnya kita menggunakan fix yang itu ya, yang bagian fix filter center. Nah, akhirnya kita akan muncul P1 dan P2 mungkin. Nah, untuk kita bisa dilihat terlebih dahulu ya mungkin. Nah, akhirnya kelihatan antara P1 dan P2-nya berhasil. Nah, setelah berhasil kita langsung pencet discrete port.
Dan untuk hasilnya udah diketahui, maka akan tumbuhlah hal seperti ini yang digambar ataupun disimulasi. Lalu kita pencet simulasi dan start, dan akhirnya beres. Seperti itu. Kita tunggu sampai prosesnya beres. Setelah prosesnya beres, maka akan ditemukan apakah adanya kegagalan ataupun tidaknya. Mungkin di video kali ini saya tunggu terlebih dahulu sampai menemukan apakah ada hal yang gagal ataupun yang tidak. Seperti itu. Mungkin setelah kita menunggu hasilnya, saya dipercepat terlebih dahulu mungkin untuk hasilnya, dan di sini saya mempercepat hasilnya terlebih dahulu karena kita membutuhkan proses yang begitu lama ya untuk menunggu hasilnya, dan dinyatakan berhasil, namun ada beberapa warning yang harus diperingatan ataupun warning. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih kepada Ibu Iza selaku dosen pengampu, dan mohon maaf juga apabila saya banyak melakukan kesalahan ataupun kurang maksimal dalam mengerjakan video tugas ini. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.